Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahu adzim. Puji syukur tersampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan totalitas amalan di bulan Ramadan ini. Qiraatul Quran, qiyamul lail, shaum. Semoga saja kita mendapatkan adab takwa, apalagi sebagian kita diiringi dengan kegiatan doa yang dilaksanakan oleh Dewan Dakwah di Masjid Asyifa yang tinggi 10 hari terakhir. Sengaja pada pagi hari ini, mungkin karena Guru akan menyampaikan tausiah di pagi ini berhalangan hadir, maka saya untuk bisa menggantikan. Mari saya mohon kepada Bapak dan Ibu minta waktunya untuk bisa bersama di majelis ilmu ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan saya menyampaikan terutama kondisi kita umat Islam saat ini, terutama terhadap pengembangan pengetahuan agama Islam, pemahamannya, apalagi kepada pengamalannya. Sering kita dengar dari guru kita, dari ustaz-ustaz kita, bahwa kita jumlahnya banyak. Lebih dari 85% adalah agama Islam. Buya Hamka pernah membuat satu riset, semacam kajian untuk menjawab pertanyaan orang luar negeri. Kalau tuan-tuan ingin melihat kondisi umat Islam secara kuantitas, maka lihatlah pada kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan. Masjid penuh, musala penuh. Begitu antusias dan kuatnya amalan umat Islam. Tetapi kalau ingin melihat umat Islam dengan konsep kualitas, artinya akidahnya mantap, amalannya banyak, amal sholihatnya banyak. Lihatlah jumlah umat Islam pada waktu pelaksanaan sholat subuh. Kalau sudah bisa diukur jumlah jamaah sholat subuh sama banyak dengan sholat Jumat, maka itu berarti kualitas umat Islam itu sudah cukup tinggi. Nah, kondisi ini kita belum baik seperti itu, di mana saja di seluruh Indonesia. Padahal kita adalah umat terbesar jumlahnya Islam. Itu kondisi real sampai sekarang. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebab yang pertama ialah kita memang
malas belajar agama, tidak antusias untuk mempelajari agama Islam itu sendiri. Malah kadang-kadang kita bisa malu, lebih hebat kita menganggap tentang Islam daripada kita yang sudah dari lahir seorang muslimah, ibu yang Islam, bapak yang Islam. Jadi ada diskusi kenapa malas belajar agama. Inilah kehebatan iblis menggoda kita dalam situasi apapun, selalu dia menggoda. Nanti di akhirat iblis akan selalu menjadi makhluk tertuduh. Kenapa tidak sholat? Kalau diganggu setan. Nah, setan itu salah. Kenapa tidak puasa? Tergoda oleh setan. Nanti di akhirat setan itu ditanya, dia akan jawab, kenapa manusia selalu menuduh saya? Padahal saya hanya akan mengajar. Saya akan mengajar untuk umat manusia itu dari Nabi Adam sampai ke anak cucunya, sampai yang kiamat, memang ditugaskan untuk menggoda. Tapi apakah ikut atau tidak, itu bukan urusanku. Nah, itu kata iblis. Jadi kita bisa menyalahkan iblis terus. Kenapa kita mau mengikuti ajakannya? Inna syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, setan itu adalah bagi kita adalah musuh yang nyata. Karena malas belajar agama, tentu Al-Quran adalah sebagai sumber daripada ilmu agama Islam. Mustahil seseorang bisa menjadi ustaz kalau dia tidak bisa baca Al-Quran. Mustahil kita bisa mengamalkan sholat kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Karena bacaan sholat bahasa Arab, Al-Quran dari bahasa Arab, sementara kita tidak mempelajari bahasa Arab itu dengan baik. Nah, oleh karena itu penyebab yang ketiga adalah kita terlalu euforia dengan budaya. Apalagi kita begitu ini, seluruh MDA melaksanakan khatam Quran, mama menguji, ayah ibu menguji, kakek menguji, disantir itu kira-kira nggak bisa baca Quran. Dengan pujian mereka terlena, tidak tahu betul-betul Al-Quran. Sampai sekolah menengah, sampai SLTA, sampai perguruan tinggi, membaca Quran itu sudah jarang terjadi. Kolayan kecil yang memiliki kesadaran yang tinggi, atau mungkin mendapatkan rahmat dan hidayah. Kondisi ini bertahan sampai mencapai kerja, lalu kerja mungkin di pemerintahan, mungkin di swasta, mungkin di berbagai pekerjaan, sampai di keluarga yang baca Al-Quran seperti itu juga. Tapi ilmu baca Quran itu seperti di MDA itu betul. Tiba di masa pensiun, mulai ke surau alhamdulillah, layan dulu penganak surau. Karena awak pejabat, karena awak pernah menjadi orang terkenal atau menjadi sesuatu terbaik pada masyarakat, dipersilakan jadi imam. Awak karena pensiunan, tidak mungkin menolak. Dibawa jadi imam. Kiranya banyak titik-titik kesalahan pada waktu membaca, terutama Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu di pagi ini saya akan mencoba mengungkapkan cara membaca Al-Quran itu. Kita harus belajar tahsin.
Kita harus belajar tajwid. Mungkin di MPR pun tidak ada dipelajari, tetapi belum mendalam. Jadi khatam Quran itu sebetulnya adalah awal untuk memperdalam Al-Quran. Jadi bukan tamat. Jadi salah pengertian kita selama ini. Kalau tamatlah khatam, bacalah tamat baca Al-Quran. Tidak ada baca Al-Quran. Padahal justru meningkatkan intensitas dan sering sekali malah mungkin belajar Al-Quran itu lebih baik. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam mempelajari Al-Quran itu. Yang pertama adalah huruf hijaiyah, makhraj. Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Ada alat ucap kita yang terlibat dalam membaca setiap huruf. Tapi sayangnya kita sudah berkembang selama ini dengan metode Iqra. Metode Iqra itu baik, tetapi ada kelemahan. Kenapa? Anak diajarkan langsung membaca huruf yang berbaris, a, ba, ta, sa sampai ya. Tetapi anak tidak diajarkan bagaimana asal usul huruf itu berbunyi. Apa kandungan huruf di dalam setiap huruf itu? Itu tidak diajarkan lagi. Nah, disitulah banyak kita gagal mengontrol huruf itu. Makhraj huruf itu banyak. Padahal makhraj tempat keluar itu adalah hak setiap huruf yang harus kita berikan dan kita baca sesuai dengan ketentuan tajwidnya. Ada 5 tempat keluar huruf itu. Yang pertama adalah fajwatul batni. Fajwatul batni itu kalau dalam ilmu tajwid dikatakan rongga perut. Jadi huruf itu terasa dari perjalanan rongga perut kita ini sampai ke mulut kita terdengar. Fajwatul batni. Yang kedua lisan. Huruf-huruf yang diucapkan oleh lisan. Yang ketiga safatain, 2 bibir. Harus terlibat 2 bibir dalam mengucapkan huruf itu. Kemudian yang kelima adalah khaisur. Yang keempat khaisur, yaitu hidung, sengal, yang kita kenal dengan badangun, membaca huruf. Kemudian yang kelima adalah halak. Itu huruf yang keluar dari kerongkongan kita. Sekarang kita beri contoh Al-Fatihah ya. Karena ini sering kita baca setiap salat, dan ini ada beberapa huruf yang sama saja bacaannya, padahal berbeda. Kita coba Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha itu huruf kerongkongan. Kalau dulu waktu berada dulu itu disebutnya supaya mudah mengerti jawab ha pade. Anak makan yo, pade lalu yo, bangun yo. Nah, itu ha. Alhamdulillah. Kalau bertukar bertukar makna. Itu hati-hati. Nah, ini maaf, malah dari imam sering juga terjadi alhamdulillah. Kalau ha baca itu berlaku fajwatul batni dia. Nah, padahal dekat ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu baru tempat baru. Bagaimana juga dengan sifat huruf? Nah, sifat huruf itu kita bagi 2. Yang pertama disebut dengan sifat lazim. Nah, sifat lazim itu artinya sifat yang senantiasa
yang selalu kita jumpai setiap membaca huruf itu. Sebutlah ba, itu ada sifat. Sebutlah ha, ada sifat. Contoh sifat huruf mahmus. Mahmus itu huruf yang kita baca waktu sukun itu keluar nafas kita sedikit. Kalau tidak keluar nafas kita, salah membaca hurufnya. Kita berikan contoh Allahu Akbar, tidak keluar suara nafas kita. Nah, oleh karena itu supaya dia betul, kita baca Allahu Akbar, baru keluar nafas di mulut kita sedikit, baru betul maknanya. Nah, jadi imam berat. Makanya setiap memilih imam itu dites habis. Maka syarat imam itu qari, berilmu tentang Al-Quran, berilmu tentang membaca Al-Quran, habis banyak hafalannya. Nah itu dia. Baru makhraj, baru sifat. Yang kedua, sifat arif. Sifat arif itu adalah sifat huruf hijaiyah itu yang kadang-kadang berjumpa, kadang-kadang tidak, tetapi dia ada. Kita beri contoh ikhfa. Nah, ikhfa itu adalah menyembunyikan nun sukun atau tanwin kepada huruf yang 15. Mana huruf yang 15 itu? Ta, sa, jim, da, zal, zai, sin, shin, sa, dot, to, do, ba, qaf, kaf. Kalau nun mati disambung oleh salah satu huruf yang 15 itu, maka wajib didengungkan cara membacanya. Berapa panjangnya? 1 kali. 1 kali itu berapa panjangnya? 2 kali pembacaan. In kuntum mu'minin. In itu nun mati disebut kaf. Kaf huruf ikhfa. Kuntum nun mati disebut kaf juga. Berdengung cara membaca. Kalau tidak kita dengungkan, berarti secara salah secara hukum tajwidnya. Kalau secara salah cara membacanya, itu kita khawatirkan salah pula maknanya. Apalagi salah baris, apalagi huruf yang bertukar, itu lebih besar lagi kesalahan. Nah, oleh karena itu memang ada hadis mengatakan utlubul ilma minal mahdi illa lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai ke yang lahat. Itu maknanya dalam sekali. Artinya kita tidak berhenti menuntut ilmu. Kita tidak berhenti belajar itu. Kalau dunia pendidikan sekarang mengatakan itu kita selalu memakai ilmu barat, atau education, belajar sepanjang hayat. Itu artinya, padahal kita sudah Nabi Muhammad SAW di masa sahabat yang lalu sudah mengeluarkan sebuah hadis. Belajar dari diam, dari bayan sampai kelihatan itu apa sepanjang umur? Tidak sepanjang itu. Tapi kita lebih suka memakai teori orang lain. Teori barat kita pakai, sekolah pakai, belajar sepanjang hayat. Yang kedua, ada lagi teori barat yang dipakai manusia pembelajar. Sebetulnya Nabi Muhammad dalam Al-Quran Iqra Bismillahirrahmanirrahim itu ayat. Maka Allah sudah menyatakan baca itu belajar. Jadi tidak ada henti belajar. Oleh karena itu, bagaimana cara kita bisa belajar begitu? Syaratnya 1,
punya kemauan. Punya kemauan. Pak, umur gue 82, umur gue 82, lidah aku tidak bisa lupa deh. Kata orang Arab, menjaga wajah. Siapa yang bersungguh pasti dia. Oleh karena itu, saya dengan dia tidak malu, tidak usah malu. Niatkan kita memperbaiki bacaan, menyempurnakan amalan kita, menyempurnakan sholat kita. Semoga dengan ikhtiar itu kita dinilai dalam berjuang dan berusaha untuk lebih baik dan mengamalkan surat Al-Asr. Dari masa itulah itu kenapa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan orang yang saling menasihati dengan kebenaran, dan orang yang sabar dalam menasihati dengan kebenaran itu. Ini supaya kita tidak rugi, belajar tadi. Udah aku belajar tadi itu, kalau sekiranya kita beli buku bisa baca buku, tapi kalau nggak ada guru memang praktekannya sulit. Jadi kalau ada guru, dengan guru belajar tadi. Jadi tidak bisa sekali 2 kali, tidak bisa 2 kali 3 kali, tidak bisa 2 kali 4 kali. Rumusnya bisa. Orang bisa awal sampai, orang tipu awal sampai. Nah, ini suatu motivasi yang perlu kita wujudkan di dalam diri kita masing-masing. Terutama mungkin kepala keluarga baru yang akan melahirkan ngomongnya, yang akan mendidik anaknya, yang akan menjadi contoh kepada anak-anaknya. Ini penting sekali. Saya dari sekolah sekali ketua pemuda kemarin membahas tentang pemuda dalam Al-Quran. Jadi rupanya dalam Al-Quran itu selalu sosok ayah menjadi contoh bagi anak dalam keluarga. Saya cari dalam Al-Quran ibu-ibu nama anak dalam Al-Quran. Kalau menurut informasi kemarin tidak ada ibu yang mengajarkan kepada anak dalam Al-Qurannya. Tetapi dalam pendidikan kita justru ibu-ibu namanya dengan anak-anak yang mendidik anak-anaknya. Luqman lagi misalnya, itu diabadikan surat Luqman, memberikan contoh kepada anak-anak. Ibrahim, pemuda kecil, punya cerdas, akidah yang dimunculkan. Kalau yaitu Tuhan, jelas dan kebiasaan mematahkan Allah itu. Jadi mahkota apa yang disampaikan itu. Begitulah kerana pendidikan Al-Quran. Lalu oleh karena itu, Bapak dan Ibu, semoga kita memberikan diri supaya kita memberikan motivasi untuk selalu belajar tentang Al-Quran. Itu baru qiraatul Quran, berbaca. Saya akan tutup dengan sebuah hadis. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Barangkali bahwa agama ini orang terbaik diakui oleh Rasul. Pada agama bangga kita. Anu bisa Rasul berjawab kita sudah dianggap yang terbaik. Kenapa itu dia dikatakan terbaik? Karena kita mampu mengalahkan rayuan setan untuk tidak belajar agama. Karena tugas pertama setan adalah membuat manusia malas belajar agama, malas dikatakan Allah kepada Allah pun jauh dari Allah. Itu taktik iblis. Demikian saja Bapak dan Ibu, karena penyampaian di pagi hari ini. Mohon maaf kalau sekiranya dalam penyampaian ini ada yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.